Para jemaah, manusia itu ada yang menyembah selain Allah, ada yang menyembah bintang, ada yang beribadah kepada matahari, menyembah bulan, menyembah patung, berhala. Namun selain Allah itu tidak berhak untuk disembah, tidak layak untuk disembah. Karena selain Allah itu makhluk yang Allah ciptakan sendiri. Dengarkanlah firman Allah Ta'ala, kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah yang maha tinggi dalam surah Al-Hajj, surat nomor 22, ayat nomor 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu. Yang demikian itu, demikianlah kebesaran Allah, dikarenakan Allah dialah Tuhan yang berhak untuk disembah, dialah hak, Tuhan yang hak. Wa annama yad'una min dunihi, adapun dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka doai, yang mereka sembah selain Allah, huwal batilu, itulah sesembahan yang batil, yang tidak layak untuk disembah. Jadi sembahan selain Allah tidak layak untuk disembah, karena selain Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tanya pada jemaah, matahari itu memang oleh Allah ditakdirkan setiap paginya terbit dan bersinar. Tapi kalau malam bagaimana? Kalau malam begini, sudah tidak bersinar lagi di sini, berganti di tempat yang lain. Ini menunjukkan matahari diatur oleh Allah. Matahari tidak bisa memberi apa-apa kepada yang menyembahnya. Kemudian beliau berkata, wa ataqidu, dan aku meyakini, kata beliau, bahwasanya man jahada, siapa saja yang mengingkari atau mendustakan. Jahada itu maknanya bisa mengingkari, bisa mendustakan rububiyatullah, rububiyahnya Allah, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Apa rububiyahnya Allah? Allah Maha Mencipta, Allah Maha Memberi rezeki, Allah Maha menghidupkan, mematikan, Allah Maha memberi manfaat dan Maha mendatangkan madarat. Allah yang mendatangkan musibah dan Allah pula yang melepaskan kita, mengangkat musibah dari kita. Ini semuanya namanya rububiyah Allah. Dan aku meyakini bahwasanya siapa saja yang mendustakan atau mengingkari rububiyahnya Allah terhadap segala sesuatu, au mulkahu, atau mengingkari kekuasaan Allah, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, au khalqahu, atau mengingkari penciptaannya Allah, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu, au tadbirahu, atau mengingkari pengaturan yang dilakukan oleh Allah, pengaturannya Allah, likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Jadi ada orang itu mengingkari apa? Rububiyahnya Allah, mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari penciptaan Allah, mengingkari pengaturan Allah. Au jahada, atau dia mengingkari atau mendustakan uluwahu, kemahatinggian Allah, mendustakan kemahatinggian Allah, wa fauqiyatahu, dan kemahatinggian Allah ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Au jahada, atau mengingkari istiwa'ahu, istiwanya Allah, ala arsyihi, di atas arasnya, bahwa Allah itu beristiwa, bersemayam di atas arasnya. Ada orang-orang yang mengingkarinya, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ba'inun, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ba'inun, lepas, tidak menyatu, min khalqihi, dari makhluknya. Sebab yang meyakini Allah menyatu dengan makhluk itu akidah yang sesat, yaitu akidah hululiyah. Alhamdulillah kita yang hidup di Indonesia ini sejak zamannya Wali Songo itu akidahnya sudah halus sunnah. Makanya Siti Jenar, siapa? Jangan ditambahi Syekh ya, Siti Jenar. Kalau Syekh itu kan baik, Siti Jenar itu dihukum apa oleh para ulama? Dihukum pancung, karena meyakini dia Allah lah. Jadi Allah menyatu dengan dirinya, naudzubillah min dzalik. Karena semua wali songo itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang berakidah seperti akidahnya Siti Jenar. Kalau Siti Jenar akidahnya apa? Akidahnya Al-Halaj, yaitu Al-Hululiyah namanya, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah yang meyakini Allah menitis masuk ke dalam makhluknya. Ini persis dengan akidah yang mana
unsur lahut, unsur ketuhanan menyatu menitis kepada unsur nasut, yaitu Nabi Isa. Persis ini akidahnya, meyakini Allah masuk ke dalam tubuhnya Nabi Isa sehingga Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Allah tidak beranak, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak memiliki anak, walam yulad, dan Allah tidak diberi anak, tidak punya orang tua. Allah itu Maha Esa Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, para jamaah rahmatullah taala, au jahada, atau dia mengingkari, isman, satu nama, min asma'ihi, dari nama-nama Allah. Jadi dia mengingkari satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kal alimi, seperti Allah memiliki atau mempunyai al-alim. Apa artinya? Yang maha mengetahui, yang maha berilmu. Allah itu banyak yang mengingkari. Siapa contohnya yang mengingkari nama Allah ini? Kelompok Al-Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, dan kelompok Al-Mu'tazilah, pengikutnya ya Wasil bin Atha. Ini yang mengingkari Allah itu memiliki sifat mengetahui. Kalau Jahmiyah itu mengingkari dua-duanya, nama dan sifat Allah. Kalau Al-Mu'tazilah meyakini nama tapi nama itu kosong dari sifat. Sebenarnya pengingkaran juga. Meyakini nama, Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Jadi Allah punya nama, maha mengetahui tapi tidak bisa mengetahui. Ini kan mengingkari nama sebenarnya. Jadi itu Al-Alim. Kemudian Al-Qadiri, Allah itu zat yang maha berkuasa, harus diyakini. Was-Sami'i, Allah itu zat yang maha mendengar. Wal-Basiri, Allah itu zat yang maha melihat, tidak boleh diingkari. Kita Ahlussunnah alhamdulillah meyakininya. Bahkan sejak kecil kita disuruh untuk menghafal Al-Asmaul Husna. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Quddus, dan seterusnya. Ini disuruh kita menghafalkannya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki sifat-sifat yang maha mulia. Au jahada, atau ada orang yang mengingkari sifatan, satu sifat min sifatihi, di antara sifat-sifat Allah. Kasam'ihi, seperti mengingkari sifat pendengarannya Allah. Jadi ada kelompok itu yang tidak percaya Allah maha mendengar. Wa basarihi, au basarihi, atau mengingkari sifat penglihatannya Allah. Au ilmihi, atau mengingkari sifat ilmunya Allah. Bikulli syai'in, ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Au qudratihi, atau mengingkari sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari sifat kekuasaannya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Au jahada, atau mengingkari uluhiyatahu, mengingkari atau mendustakan uluhiyahnya Allah. Apa maksudnya mendustakan uluhiyahnya Allah? Mendustakan bahwasanya Allah itu berhak untuk diibadahi dan disembah. Wastihqaqahu lil ibadati, dan Allah maha berhak untuk diibadahi, ya, maha berhak untuk diibadahi. Au za'ama, atau seorang itu dia meyakini annal ibadata, sungguhnya ibadah itu, kata dia, sesungguhnya ibadah itu yastahiquha, berhak juga untuk diberi ibadah tersebut ghairuhu, selain Allah. Naudzubillah. Ada orang yang mengatakan bahwa selain Allah juga berhak untuk diibadahi. Fahuwa, maka orang yang demikian ini musyrikun, orang yang telah berbuat kesyirikan, orang yang musyrik. Kafirun, telah kufur kepada Allah. Yakfuru, dia telah kufur, ya, bijahtihi, dengan dia mengingkari atau mendustakan amron, satu perkara, amron wahidan, satu perkara, minal umuris sabiqati, dari perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Maka tidak boleh kita mengingkari satu perkara pun dari perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Syekh sebelumnya. Apa para jamaah? Yaitu kita tidak boleh mengingkari Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah,
kemudian memiliki sifat-sifat yang maha mulia. Nama-nama Allah seperti apa yang disebutkan tadi dalam kitab ini? Al-Alim, yang maha mengetahui, maha berilmu. Sifatnya adalah Allah memiliki sifatul ilmi, sifat memiliki ilmu. Bahkan ilmunya Allah meliputi seluruh ilmunya makhluk. Kalau ilmu kita makhluk ini terbatas, ya terbatas para jemaah. Ilmu kita terbatas. Seorang ustadz dia tidak memahami ilmu kedokteran. Seorang dokter dia tidak memahami ilmu ekonomi sebagaimana tokoh yang pakar ekonomi. Pakar ekonomi tidak paham apa? Misalnya tentang kesehatan. Pakar kesehatan tidak paham tentang teknik dan perindustrian, ya toh? Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi seluruh ilmu makhluknya. Karena makhluk itu dikarunia ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya para jemaah, yaitu tentang al-imanu bil malaikati, iman kepada para malaikat. Yaitu kita percaya dan meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini termasuk lengkap. Termasuk kitab yang kecil tapi lengkap menyebutkan keimanan kepada malaikat. Kalau di kitab yang lain biasanya disebutkan begitu saja tanpa dirinci. Di kitab ini rinciannya sangat jelas. Mari kita kaji satu persatu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengatakan, kata beliau, wa u'minu bil malaikati, dan saya beriman dengan para malaikat. Kalau nanti di terjemahan kurang, tadi ada beberapa yang kurang, antum tambahkan, panjenengan tambahkan. Karena kadang-kadang terjemahan itu ada yang kurang para jemaah. Namanya matanya manusia kadang-kadang gitu. Jadi seperti itu, ditambahkan. Karena saya baca kitab aslinya nah nanti di terjemahannya kalau ada yang kurang tolong dicatat tambahannya. Wa u'minu bil malaikati, dan saya beriman dengan para malaikat. Wa annahum, dan bahwasanya mereka adalah ashkhasun. Malaikat itu adalah pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi itu maksudnya apa? Ada wujudnya. Itu maksudnya. Tidak seperti keyakinannya kaum filosof, ahli filsafat. Kata mereka, malaikat itu keinginan berbuat baik katanya. Dorongan untuk berbuat baik itu berarti malaikat. Kalau dorongan berbuat buruk itu setan katanya. Ini mendustakan Al-Quran dan hadis. Karena malaikat itu punya wujud pada jemaah. Adapun manusia itu memang ada dorongan-dorongan, tapi dari hawa nafsu. Hawa nafsu kadang-kadang mengajak kita untuk berbuat baik, kadang-kadang mengajak kita untuk berbuat apa? Buruk. Contoh, saya beri contoh. Nafsu kalau mengajak berbuat baik, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Nafsu suka apa berarti? Makan ya, minum. Kalau dia ingin berbuat baik, dia makan minum dari hasil kerjanya, bukan mencuri. Tapi kalau berbuat buruk, dia mencuri dulu untuk makan dan minum. Misalnya seorang laki-laki senang dengan lawan jenisnya. Kalau nafsunya mengajak berbuat baik, dia menikah. Kalau nafsunya mengajak berbuat buruk, dia berzina. Sehingga malaikat itu ashkhas, pribadi-pribadi, ada wujudnya. Nanti akan dijelaskan. Sebab kalau malaikat tidak ada wujudnya, hanya dorongan yang ada dalam hati, berarti mengingkari malaikat Jibril yang turun beberapa kali menemui siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan mengingkari malaikat Al-Munkar dan Nakir yang akan bertanya di alam kubur. Setiap orang mati akan ditanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapakah sesembahanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu, akan ditanya. Mengingkari itu semuanya. Mari kita kaji lagi. Wa dawatun mahsusatun, dan malaikat adalah zat-zat yang bisa diindra. Jadi zat-zat yang bisa diindra. Kalau malaikat itu menampakkan diri. Kalau tidak menampakkan diri, makhluk gaib dia. Tapi kalau menampakkan diri, Rasul lututnya bersentuhan dengan lututnya siapa? Jibril. Rasul pahanya dipegang oleh Jibril, atau Rasul memegang pahanya Jibril. Ini jelas menunjukkan bahwa malaikat itu apa? Punya zat, berupa pribadi-pribadi, makhluk, bukan hanya dorongan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum ahli filsafat. Karena mereka tidak punya dasar. Filsafat itu kan hasil perenungan tuh para jemaah. Merenung, kalau kita ya pokoknya
menyepi di Gunung Kawi atau gunung mana, Semeru atau gunung mana yang biasa untuk nyepi itu? Gunung Kawi atau Gunung Sila? Gunung apa? Klotok atau gunung apa di sana? Bukan Gunung Klotok. Gunung Lawu. Mak Lampir kan dari Gunung Lawu. Nah, ya. Jadi hasil apa perenungan menyepi dapat wangsit. Maka dikatakan seperti itu. Kalau Nabi dapat wahyu bukan dapat wangsit, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang mengajarkan ilmunya. Tas'adu, malaikat diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa naik. Jadi malaikat itu mudah untuk naik ke langit. Wa tanzilu, dan untuk turun ke bumi mudah malaikat itu. Jadi bisa naik turun tanpa menggunakan apa? Alat. Kalau kita kan harus apa? Pakai helikopter, pakai pesawat terbang, ya kan para jamaah? Iya. Toib. Berani tidak Pak? Pilot sudah apa namanya pengalaman membawa pesawat terbang 20 tahun misalnya, pilot Garuda. Perjalanan dari Jakarta Bandara Soekarno-Hatta Internasional menuju Jeddah Saudi Arabia untuk membawa jamaah umroh 10.000 km lebih, dan di atas 10.000 kaki, berapa kilo di atas apa permukaan tanah. Kemudian bahan pesawat namanya apa? Hah? Aftur, bukan solar ya. Bahan bakar pesawat. Bahan bakarnya diisi 1/10 saja. Berani tidak? Tidak berani. Bahkan beberapa pesawat harus apa? Transit itu istirahat biar tidak panas pesawatnya, Pak. Dan walaupun panjenengan sering naik pesawat, wis tolah, mesti setiap naik pesawat tuh langsung ingat Allah, dongo wis muga-muga selamat. Apalagi pesawatnya getar di atas apa namanya kena awan, wis sudah itu. La ilaha illallah, sholawatan, wis apa diboco, wis langsung dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan diajak ahli maksiat sekalipun ajak naik pesawat yang gampang goyang. Coba nanti, lah ingat Allah, ya Allah, oh my God gitu langsung, my God gitu. Langsung begitu. Duh Gusti, langsung begitu. Tidak berani dia. Di atas ketinggian ya Pak. Bagaimana? Subhanallah.